Baik, kita mulai ya. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mereview kembali ya buku 1. Setelah pekan lalu kita menyelesaikan buku keempat ya. Mudah-mudahan nanti di buku 1 ini informasi terkait tajwid yang mungkin sudah lupa bisa kita ingat-ingat lagi. Tapi intinya sebenarnya buku 1, 2, 3 itu enggak terlalu banyak perubahan ya. Hanya penambahan informasi sekitar tajwid saja. Baik. Halaman pertamanya apa di situ? Yang di buku? Tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah belum ke makhraj kan? Ya. Baik, huruf hijaiyah ini ada jumlahnya ada 29. Semuanya 29. Kalau susun hijaiyahnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Hamzah, ya. Semuanya ada 29. Nah, 29 huruf ini terbagi di 3 tempat posisinya. Ada di tenggorokan, ada di lidah, ada di bibir. Jadi tenggorokan, lidah, bibir. Nah, tenggorokan ada 6, lidah ada 18, bibir ada 4. Kalau dihitung ada berapa? 28. Berarti kurang 1 kan? Nah, 1 lagi alif. Ya. Alif tidak ada di sini dia. Alif itu bunyi a, alif, waw dan ya. Alif itu kan alif gitu doang kan? Alif itu hanya untuk memanjangkan harokat. Ada di luar ini di al-jauf namanya, al-jauf. Cuma di buku 1 ini makhraj yang ada 5 itu al-jauf, al-halaq, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum. Masih ingat gak tuh di buku 3? Al-jauf, al-halaq, al-lisan, asy-syafatan, al-khayshum. Nah, 2 awal dan akhir ini kita tidak sertakan di buku 1 biar tidak terlalu banyak ya informasinya, karena huruf-hurufnya kebanyakannya ada di sini gitu, ada di 3 tempat saja. Maka untuk al-jauf dengan al-khayshum kita tidak sertakan di buku 1, tapi di buku 3 kita informasikan semuanya. Nah, di buku 1 ini hanya di 3 tempat saja, tenggorokan, lidah dan bibir, sehingga di sini minus 1 alif. Karena ada 1 makhraj al-jauf kita tidak sertakan. Tapi di buku yang terbarunya bukan baru banget sih. Belum direvisi tahun 2003 ya, 2023. Ini sudah kita kasih penjelasan di bawah bahwa ada huruf yang tidak kita letakkan di sini ya, yaitu huruf alif. Jadi semuanya ada 29. Kemudian untuk memudahkan mengingat, maka kita buat skema, karena kita harus menghafal huruf-huruf ini dan posisinya. Kalau kita tidak hafal, maka saat kita membahas materi berikutnya yang berhubungan dengan makhraj ini mungkin agak lambat kita memahaminya. Karena skema makhraj huruf ini sangat membantu sekali ketika kita memahami ikhfa, diantaranya ikhfa hakiki ya, kemudian memahami idgham mutajanisain, kemudian memahami nanti huruf alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Nah, sekarang coba ada berapa huruf alif lam syamsiyah? Masih ingat? Ada berapa qamariyah? 15 dengan 15 berarti 30 dong. Hurufnya ada berapa? Nggak nyampe 30. Jadi 14 dengan 14. Jadi berapa itu? 28.
Nah, huruf-hurufnya ini ada di sini semua. Hurufnya ada di skema ini semua. Kalau kita tidak tahu skema ini, maka mengingat huruf alif lam syamsiyah qamariyah mungkin butuh waktu. Tapi dengan memahami ini dan menguasai skema ini, insya Allah hanya beberapa menit kita sudah hafal. Tapi syaratnya ininya harus hafal, gitu. Ini harus hafal. Maka skema ini pelajaran wajib bagi setiap peserta. Tidak boleh pindah ke materi berikutnya sebelum ini semuanya sudah 100% hafal jadi kuasai. Ya, dengan kotak-kotaknya. Hanya saja ini skema yang kita buat seperti ini banyak difahami oleh guru-guru juga salah memahaminya. Beberapa kali saya menemukan di beberapa masjid ada bekas ngajar guru-guru di papan tulis tuh. Dia mengajarkan skema ini, tetapi skemanya bukan ini yang dibuat gitu. Padahal mereka mengajarkan metode Al-Mubarak gitu, tapi bukan skema ini. Di beberapa masjid, ya, termasuk juga saya pernah lihat di LTTX juga ada kayak gitu. Akhirnya suatu saat kita adakan acara upgrading buku 1, dan saya ingin, kata saya, tolong peserta semuanya buat skema ini gitu, nggak usah dikasih nama gitu. Itu ternyata kebanyakan memang salah buatnya. Aduh, kata saya, ini gimana ini? Jadi skema ininya salah gitu. Dia berarti mengajarkan ke peserta salah berarti. Itu karena dia mungkin belum menguasai ya. Akhirnya setelah itu kita jelaskan, kemudian kita tes ulang lagi, agak berkurang. Tapi masih ada lagi yang salah lagi. Kalau kita udah jelaskan ini yang resmi seperti ini, tolong nanti saat kita mengajar seperti ini yang disampaikan. Tapi sampai hari ini, kemarin saya di sebuah lembaga Quran juga ya, di papan tulis ada skema, bukan skema kayak gini. Ini padahal saya ada maksud buat ini, ada maksud gitu. Jadi tidak asal buat kotak-kotak begitu, tapi ada maksud. Nah, lihat skemanya ya, udah masuk ke skema. Di skema ini yang sudah kita revisi, tenggorokan agak kita kebawahin. Tapi di sini masih nyambung dengan lidah kan ya? Yang di situ, Pak Ilman, masih antara tenggorokan dengan lidah sejajar nggak? Sejajar ya? Ini sudah kita revisi, jadi tenggorokan agak turun. Nah, biar bayangan kita membayangkan tenggorokan itu di bawah lidah gitu. Jadi tidak sejajar dengan lidah gitu. Nah, begitu. Baik, kita hafalkan dulu ya. Jadi tenggorokan ini kita bagi 3. Paling bawah namanya pangkal. Jadi kita mulai dari bawah dulu. Dari pangkalnya dulu. Di tengahnya namanya tengah. Di ujungnya namanya ujung. Jadi pangkal, tengah, ujung. Paling bawah berarti pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Nah, kita buat istilah kayak gitu. Tengah tenggorokan, pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Nah, pangkal tenggorokan yang paling bawah hurufnya ada 2, yaitu hamzah dengan ha. Sengaja kita kasih harokat biar mudah di lidahnya ya. Langsung dibaca a, kemudian ha. Nah, di atasnya a dengan ha, di atasnya gho dengan kho. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Pertama, untuk pasangannya ini sudah baku dari sana. A dengan ha itu sudah baku dia. Sedunia begitu. A dengan ha itu. A dengan ha sedunia sudah baku. Gho dengan kho sama gitu. Hanya saja susunannya apa a dulu, apa ha dulu, apa a dulu, apa ha dulu, apa gho dulu, apa kho dulu. Ini dikembalikan ke masing-masing aja. Umpamanya nih, a ha, ha a, kho go, boleh aja, nggak jadi masalah. Ya, mau go kho, mau kho go, nggak jadi masalah. Hanya saja kenapa kita buat kayak gini? Kita sesuaikan bentuknya biar mudah diingat. Karena kita punya kepentingan di sini agar peserta itu mudah mengingat. Untuk mudah mengingat ini, untuk huruf tenggorokan kita buat
huruf-huruf yang mirip-mirip. Lihat, yang pertama hamzah. Hamzah ini mirip apa? Mirip kepala apa ini? Hamzah ini mirip kepala huruf apa? Ain. Makanya di ain taruh di atasnya. Ain mirip dengan apa juga? Dengan ghain. Maka ghain taruh di atasnya. Hanya saja ghain kita kasih titik di atas nanti ya. Di atas ada titiknya. Jadi hamzah dengan ain dengan ghain ini mirip. Nanti saat peserta mengingat, oh sebelah sini ini sebelah kanan, berarti go ke atas gitu. Kemudian yang sebelah kirinya, pertama ha. Di atasnya secara suara agak mirip. Ha, coba ditekan sedikit. Ini ha, ini ha. Ya, jadi suaranya agak mirip tuh antara ha dengan ha. Makanya dia kita letakkan di sebelah kiri. Kemudian di atas ha ada kho, ada kemiripan huruf. Jadi dengan melihat bentuk huruf ini, kita tidak acak-acak, umpamanya ha di mana, a di mana, go di mana, acak-acakan, agak kesulitan kita mengingat. Ini diantaranya kunci untuk mengingat kita ini, khusus bentuknya seperti hamzah, ini sebelah kanan sampai ke atas, kemudian yang ha, yang mirip bunyinya dengan ha atau ha, ini sebelah kiri sampai ke atas gitu ya. Ini untuk memudahkannya. Jadi yang bawah adalah a, ha, tengahnya a dengan ha, atasnya go dengan kho. Nah gitu. Sebutkan huruf tenggorokan, maka kita dipanggil dulu kan, aha, aha, go, kho. Jadi ke atas, bawah, tengah, ke atas. Nah paling bawah itu disebut dengan pangkal, tengahnya tengah, ujungnya ujung. Jadi pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Bisa dipahami ya? Nah sekarang kita masuk ke lidah. Lidah juga kita bagi seperti tenggorokan. Ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Hanya saja bentuk lidah ini berbeda dengan bentuk tenggorokan. Bedanya di mana? Kalau lidah, kalau tenggorokan kita buatnya begini. Tapi kalau lidah kita buatnya begini. Berarti ini kan pangkal, tengah, ujung. Kalau lidah berarti pangkal, tengah, ujung, atau kalau di buku gitu ya, pangkal, tengah, ujung gitu. Jadi sama tuh. Kalau di sini tenggorokan seperti ini, kalau lidah bentuknya seperti ini. Tapi istilahnya kita samakan, itu pangkal, tengah, ujung. Pangkalnya pangkal lidah, tengahnya lidah, ujungnya lidah. Jadi pangkal ada dua tuh. Pangkal tenggorokan dengan pangkal lidah. Tengah tenggorokan dengan tengah lidah. Ujung tenggorokan dengan ujung lidah. Paham sampai di situ? Ya. Ujung dengan pinggir beda ya? Beda. Kalau ujung itu yang kita maksud adalah yang ujungnya. Ya, yang di sini. Yang kita maksud. Ya. Baik. Di pangkal lidah itu hanya ada dua saja hurufnya. Qaf dengan kaf. Ya, qaf dengan kaf. Q dengan ka. Kalau ko ini dia lebih dekat dengan tenggorokan. Ko itu dekat dengan tenggorokan. Kalau kaf lebih dekat ke depan. Jadi ko, ka, ako, ak. Nah gitu. Jadi ako, ak. Jadi yang kaf ini ke depan. Jadi kita kasih harokat ko dengan ka. Ko, ka. Ya. Baik, tengah tenggorokan, tengah lidah hurufnya 3. Jim, shin dan ya. Kita kasih harokat ja, sya, ya. Ja, sya, ya. Nah, ja dengan sya dengan ya ini agak sedikit berbeda. Untuk jim dia posisinya di tengah lidah, tempelkan ke tengah langit-langit sana tuh. Tengah dengan tengah. Tempel. Harus nempel. Nempel tuh. Coba sama-sama ajja. Nah, terasa nempel nggak? Ya. Ajja nempel tuh, ajja. Dia harus tengah. Kenapa harus tengah? Karena kalau nggak tengah, maka yang akan kita gunakan adalah agak ke depan. Kalau agak ke depan, nanti akan bunyi c nantinya. Itu kita hindari. Khawatir kita baca nanti alam naj, ya kan? Karena sebelah sini. Nah ini agak ke tengah. Alam naj,
Alam naj, bukan alam naj. Alam naj, ini ke depan. Ini naj, naj. Ja di tengah. Ya, ji ini tengah. Kemudian untuk shin dan ya, dia tidak bisa ditempelkan. Coba, nempel nggak? Nempel nggak? Nggak nempel dia kan? Tapi di sisi posisinya antara tengah lidah dengan langit didekatkan. Situ bunyinya. Coba sama-sama ash. Ya, jadi bunyi itu menyebar. Karena dia punya sifat namanya apa? Sin besar punya sifat namanya apa? Tafashi. Artinya menyebar suaranya ash gitu. Kemudian yang ketiga adalah ya. Jadi ya. Harus di situ posisinya. Saat kita menekan iyyaka na'budu, berarti harus kita rasakan tuh posisi itu ada di tengah. Iya. Kalau tidak di tengah, maka akan bunyi mad. Iyyaka na'budu wa iya. Jadi mad jadinya. Ini tekan iya, tekan tengahnya. Iya, gitu. Baik. Kemudian nah, khusus untuk lidah, selain yang 3 tadi, pangkal, tengah, ujung, ini ada tambahan yaitu sisi, atau kita buat istilah pinggir di sini ya. Pinggir dengan sisi bedanya apa? Sama aja kan? Ya, pinggir dengan sisi sama. Nah, di sini ada satu huruf do, tapi kita buat di sisi sebelah atas tuh, maksudnya kanan, atau silap sebelah kiri, di sini atau di sini. Jadi dia di sisi posisinya, di lidah posisi di kiri kanan. Apa maksudnya di sini? Ini makhrajnya di sisi. Kemudian cara membunyikannya bagaimana? Dia ditempelkan ke gusi geraham atas. Nih, di sini ada geraham, di sini ada geraham. Tempelkan tengah lidahnya ke gusinya, ke situ, ke dagingnya tuh, jangan ke giginya. Addo, ya, addo, ghairil magdu, ya, do, bukan do. Kalau do itu adanya di mana? Di depan, tuh dal itu. Do, ini do, ya, do. Ini tergantung ke sini. Dia bukan, jangan gelembung, nggak ada gelembungan di sini. Dia tekanannya itu ini gigi geraham atas, gigi geraham nih atas nih, ke sini seret ke atas. Ya, addo, dirasakan aja. Ya, jangan ke sini. Kalau ke sini gelembung ininya, addo, waladdo, kan suka ada ya. Nah, enggak gelembung, enggak perlu gelembung, ke atas aja. Addo, waladdo ke atasnya. Nah gitu, itu do. Itu bisa kiri, kanan, atau dua-duanya katanya gitu. Karena dia bunyinya akan sama. Tergantung kebiasaan nih. Kalau kita sudah terbiasa ke kanan, kanan aja nggak jadi masalah. Ya kalau ke kiri kita kebiasaannya ke kiri juga nggak jadi masalah. Nah baik, jadi udah koka, jasaya, do. Ingat ya, koka, jasaya, do. Kokanya pangkal, jasaya tengah, donya pinggir. Masuk ke ujung tenggorokan, ujung lidah. Nah, ujung lidah ini kita buat garis-garisnya seperti ini. Ada kesengajaan dari kita, sengaja karena ada maksud. Nah, garis lurus. Ada lurus kan di situ ya? Hurufnya apa garis lurus? Sa, za, zo. Maksud saya biar bayangan kita nih di otak kita langsung lidah itu lurus ke depan. Ketemu ujung gini, ujung gigi seri atas, yang depan yang 2 nih, ini gigi seri ini. Nah, ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri atas, berarti harus nempel. Maka keluar huruf sa, za dengan zo. Di situ harus tempelin tuh. Sa, za, zo. As-salasah, pokoknya as-sulasah,
adz-dzakirina, di situ adz-dzalimina. Jadi ujung lidahnya itu harus tempel ke situ, nempel. Kalau tidak ditempelkan, maka nggak akan keluar huruf ini. Dia akan keluar huruf yang lain. Kenapa? Karena makhrajnya di situ. Dan ini harus disatukan di sedunia, begitu semuanya. Sedunia di situ. Mau di Jepang, mau di mana juga, saat kita belajar makhraj, ya ke situ tempatnya. Bisa dipahami ya? Sa, za dengan dho. Ya. Ini sa, za, dho. Sebenarnya juga urutannya bebas-bebas saja. Bisa za, dho, sa, bisa dho, sa, za, silakan aja. Cuma kita membuat seperti ini karena ada maksud. Apa maksudnya? Kita nanti akan pisahkan huruf tipis tebal, akan ke situ nanti larinya. Maka untuk huruf-huruf yang bunyi dho, kita taruh di ujung. Di sa, za dengan dho di ujung kan? Ya. Baik. Jadi garis lurus itu artinya adalah ujung lidah atau ujung lidah kita lurus langsung ke gigi seri atas. Tempelkan. Itu maksud garis lurus tuh. Kemudian di atasnya ada ta, da, to. Atas ini kemana ini? Kita kan ini sedang gigi nih. Tadi di gigi seri atas ujungnya sini. Nah sekarang letakkan ujung lidah kita itu di pangkal gigi seri atas, pangkalnya. Pangkal itu berarti tempat tumbuhnya di situ. Bunyinya ta, da, to. Itu ta, da, to di situ. Dirasakan, tempelin situ ta, da, to, ta, da, to. Itu. Ya. Kemudian penyusunan huruf ini juga kita sengaja biar mudah mengingat. Lihat, yang bawah dengan yang atas sama nggak bentuknya? Sadato dengan tadato sama nggak bentuknya? Sama, ada beda dikit. Apa bedanya? Titik. Ya. Maka sadato biar mudah diingat, lihat sadato dengan tadato hurufnya sama gitu. Nanti untuk memudahkan peserta mengingat, ya kita semua mengingat ya. Tulis sadato dulu, nanti di atasnya akan mudah ditulis. Setelah sadato pasti tadato gitu di atasnya itu. Biar sa dengan ta ya, za dengan da, zo dengan to. Tapi ini sebenarnya hanya ijtihad saja. Kita mau ditulis data to boleh, tada to boleh, to tada boleh, tato dak boleh, silakan aja ini mah. Cuma kita buat seperti ini untuk memudahkan mengingat. Ya. Intinya huruf-huruf ini adanya di situ gitu. Mau dibolak-balik juga silakan. Atau mungkin kita suatu saat membuka buku tajwid umpamanya ya, buku-buku yang lain, ada satu karangan ustadz-ustadz yang lain umpamanya. Kemudian susunan tidak kayak gini. Kemudian susunannya do sa za umpamanya, nggak apa-apa. Yang penting 3 huruf itu kawanan itu kawannya itu. Jadi sa dengan za itu kawan, dia itu. Ta, da, to kawannya. Nggak bisa dipindahkan umpamanya yang sa dikeatasin, yang ta dikebawahin, nggak bisa itu. Ini sudah baku dari sananya begitu. Nggak bisa kalau mau dirubah-rubah sadado berarti do sada kalau mau dirubah. Tapi kalau dirubah dengan huruf yang lain ini nggak bisa. Jadi di situ dia tempatnya. Kemudian di atasnya ada la, na dengan ro. La, na, ro itu di mana posisinya? Di atas sedikit lagi di gusinya. Tempat tumbuh di atasnya gusinya. Al, terasa kan? Al di situ, an di situ, di situ tuh. La, na, ro. Ya. Untuk mengetahui tinggal dirasakan saja sama kita, tempelkan lidah ke sana, bunyi la. Coba sama-sama. La, na, ro, al. Nempel enggak? An, ar. Nempel di situ semua. Jadi dia di atasnya. Paham? Insyaallah ya. Lihat. Untuk 3 ini nih, 3 huruf di bawah sadado. Kemudian 3 huruf di atasnya tadato, 3 huruf di atasnya lanaro. Jadi jumlahnya ada berapa ini? 9. Ini sengaja saya pisahkan dengan huruf yang bawah nih. Ada jeda di situ, ada kosong ya, ada pemisah di situ. Apa maksud pemisah ini?
biar pikiran kita, ingatan kita fokus bahwa 9 huruf di atas itu ditempelkannya ke gigi atas gitu. Jadi ujung lidah tempelnya ke gigi atas, udah bagian atas saja tuh. Mulai dari sadado, tadato sampai ke atasnya lanaro. Makanya saya buat seperti ini, tidak langsung di bawah sadado kemudian di zasaso. Ini ada jarak di sini ya, ada jarak. Untuk apa? Agar pikiran kita, oh ini ke atas, ini ke bawah, gitu. Nah untuk yang ke bawah cuma ada satu saja. Jadi ujung lidah tempelkan ke gigi bawah bagian dalam nih, dari sini nih, gusinya ke bagian dalam. Ya, akan keluar 3 huruf. Coba sama-sama tempelkan di situ, coba tempelkan az. Coba tempelkan as. Tuh kan, terasa kan? Tempelkan as. Nah, di situ. Dan huruf yang 3 ini dia memiliki sifat namanya sofir. Sofir itu bunyi desis. Jadi kalau enggak az, enggak kayak gitu, salah berarti. Umpamanya aziz bacanya aziz, berarti masuk ke zal nantinya. Dia harus ada aziz karena dia mempunyai sifat sofir. Sama dengan sin, sama dengan sod. Nah begitu. Jadi yang paling bawah itu za, sa, so. Nah, saat memulai, dari mana kita mulainya huruf ujung lidah ke gigi itu? Kita mulainya dari thadadho. Jadi thadadho, ta'dato, lanaro. Jadi kita mulai dari gigi atas. Kalau gigi atas sudah selesai, baru ke gigi bawah. Jadi thadadho, ta'dato, lanaro, baru ke bawah za, sa, so. Jadi jangan mulai dari lanaro, tadato, tadado, zasaso. Kalau seperti itu hanya melihat dohir langsung dibaca. Tapi kita sampaikan ada maksud ini seperti ini. Makanya kita mulai dari tadado, tadato, lanaro, baru zasaso. Susunan kayak gini sekali lagi hanya ijtihad saja. Kalau susunan ada yang lain nggak jadi masalah. Boleh aja mulai lanaro, tadato, sadado, boleh saja sebenarnya. Cuma kalau dengan seperti itu dibacanya apa maksudnya gitu? Apa maksudnya dengan seperti itu? Karena dengan sadado, tadato, lanaro maksud kita adalah kita memulai dari pangkal, dari gigi dulu. Nah dari bawah dulu tuh, terus gitu ke atas. Bisa paham ya? Jadi sadado terus tadato terus lanaro ke gigi bawah za, sa, so. Nah, huruf yang bunyinya o ini sengaja tadi kita letakkan di ujung. Jadi tada, zo, tada, to, lana, ro, zasa, so. Sengaja di ujung. Kalau mau bolak-balik juga boleh, silakan aja ya. Kalau bolak-balik. Cuma maksudnya apa? Kalau bolak-balik harus ada maksud biar mudah dipahami. Baik, kemudian berikutnya huruf, tapi sebelum ke bibir, kita cek dulu satu-satu. Ini ada 18 huruf, yang paling banyak mana? Ujung. Yang banyak ujung. Ada 12 ya? 12 tambah berapa biar 18? Tambah 6 ya? Ya, berarti 6 lagi. 3-nya di tengah lidah, jasaya. 2-nya di pangkal, koka. 1-nya lagi di pinggir. Jadi urutannya nanti po, ka, ja, sya, ya, do, sa, za, zo, ta, da, to, la, na, ro, za, sa, so. A, ha, a, ha, go, kho, ko, ka, ja, sya, ya, do, sa, za, zo, ta, da, to, la, na, ro, za, sa, so. Jadi untuk ujung lidah mulainya dari sa, za, zo. Jangan di la, na, ro dulu. Jadi sa, za, zo. Baik, satu lagi bibir. Nah, bibir ini kita buat seperti ini. Ada yang kotaknya 2 di bawah tuh ya. Ada yang kotaknya 1 di atas tuh. Apa maksud kotak 2, kotak 1 ini? Ini maksudnya untuk yang kotaknya 2 artinya 2 bibir. 2 bibir
Untuk kotaknya satu berarti satu bibir. Gitu. Nanti yang dua bibir nih yang di bawah nih dibagi dua lagi. Ada dua bibirnya rapat, dirapatkan, dan itu ba dengan mim. Coba sama-sama ab. Rapat kan? Am. Rapat tuh dua-duanya. Ada yang satu enggak rapat, itu waw. Dia dua bibir tapi enggak rapat, tapi dimonyongkan. Coba sama-sama au. Nah, dua bibir kan? Jadi ba ma wa. Ba ma wa. Jadi yang bawah itu adalah ba ma wa. Dua-duanya ini bibir. Dua bibir maksudnya. Jadi di bawah itu ada dua kotak, maksudnya dua bibir. Plus selain dua bibir juga dibagi lagi. Yang satu rapat, yang satu enggak gitu. Yang rapat bama, yang tidak adalah waw. Yang satu bibir ada huruf fa namanya. Bagaimana caranya fa itu? Kalau satu bibir kan enggak bisa. Mana ada orang satu bibir enggak ada bantuan yang lain keluar huruf. Coba pencet aja bibir yang satu nih. Coba huruf apa yang keluar coba? Kalau diam aja tuh, enggak ada yang keluar kan? Ya, makanya dia harus digabung dengan gigi. Tapi gigi yang mana yang dipakai? Ya, terus bibir yang mana yang dipakai? Bibir bawah. Bibir bawah, tetapi bukan bagian ininya, bagian dalamnya. Nah, di sini. Bagian sininya. Itu ditempelkan ke sini. Nah, gigi seri. Jadi bunyinya affa. Affa. Bukan apa. Kalau apa berarti bibir dengan bibir. Kalau ada orang yang baca paida, paida, secara sifat betul nggak? Sifatnya betul nggak paida? Salah. Kenapa? Karena huruf fa itu dia memiliki sifat nanti mengalir. Pa nggak mengalir. Pa, pi, pu, ap nggak mengalir tuh. Sedangkan yang tidak mengalir ada berapa hurufnya? Baju di toko ataka. Baju di toko ataka 8. Baju di toko ataka 8. Iya. Kalau kalau fa kita buat pa gitu ya, ap, maka salah kita. Kenapa? Karena dengan begitu kita membuang sifatnya. Sifat itu mengalir. Pa, pi, pu, ap mana mengalir, nggak ada. Berarti salah. Gimana yang betul? Di sini apa ini? Ujung gigi seri atas tempelkan ke bibir bawah bagian dalam. Af. Tuh kan? Af. Dan dia wajib ada udara yang keluar. Qad af. Qad af. Qad aflahal mu'minun. Af. Gitu ya. Seperti itu. Jadi urutannya dari bawah dulu nih, urutannya nih. Bama wa fa. Jangan fa bama wa. Jangan dari situ, tapi dari bawah. Bama wa fa. Ya, jadi kita selalu mulainya dari dasar. Terus naik gitu. Sama seperti pangkal, baru tengah, baru ujung gitu. Pangkal, tengah, ujung. Ya, seperti itu. Jadi sama dengan huruf bibir, bawah dulu ba ma wa, baru ke atasnya fa. Ba ma wa fa. Coba bibir sebutkan. Ya. Nah. Ba ma wa fa. Ya. Ba ma wa fa. Ya. Wa. Ya. Ya, ba ma wa fa. Ya. Ya. Hafal ya, insyaallah ya. Kebayang? Ah. Cara membedakan baca ini do sama do. Kalau posisinya pas, maka suara yang keluar pas. Gimana cara membedakannya? Di mana do dulu? Do di pinggir kan? Ad-do. Kemudian do di mana do? Ujung lidah. Ad-do. Tekannya gitu aja. Ini ad-do, ini ad-do. Ad-do, ad-do. Ad-do, ad-do. Beda kan? Ujung lidah, do itu ujung lidah.
Kalau do pinggir lidah, ad-do, ini ad-do. Angko do dhuhrak. Alladzi angko do dhuhrak. Atau di surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadirah. Dirah ila rabbiha nadhirah. Tadi di, ini zi. Di. Jadi kalau kita menempelkan sesuai dengan makhrajnya, insyaallah antara do dengan dho akan berbeda. Tapi kalau lidahnya bingung kita di mana letakkannya, maka do dengan dho akan sama bunyinya. Makanya makhraj dulu kita harus ingat nih. Ya. Baik, untuk di bibir tadi ini kita buatnya ba ma, bukan ma ba. Apa maksudnya di sini? Kenapa ba dulu, Ba? Yang pertama di huruf hijaiyah antara ba dengan ma duluan mana? Ba dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ba ma? Karena nanti kita saat masuk ke idgham mutaqaribain. Idgham bukan taqar, idgham mutajinisain, bukan? Mutajinisain. Maka akan ada bama. Bukan maba. Kalau maba mim sukun temu ba nanti ikhfa syafawi jadinya. Tapi kalau ba ketemu mim irkab ma'ana, jadi idgham mutajanisain. Jadi untuk kesana latihnya nantinya, ke hukum-hukum sana itu. Iya. Sama juga, coba sekarang masuk dulu ke alif lam. Coba masuk ke alif lam. Halaman berapa di situ? Alif lam ta'rif judulnya. Kita akan cek dulu. Alif lam itu kan al. Ya. Kita cek ke huruf tenggorokan dulu. Al a. Al apa namanya? Qamariyah apa syamsiyah? Al a qamariyah. Coba ha, cek. Al ha apa itu? Al a. Al ha. Al gha. Al kha. Qamariyah. Berarti kesimpulannya huruf tenggorokan semuanya qamariyah. Sekarang qoka. Al qa. Al ka. Kesimpulannya huruf apa nih? Pangkal lidah semuanya qamariyah. Coba sekarang ja. Al ja. Al sya. Nah, bukan al sya kan? Asya. Berarti dia udah syamsiyah. Al ya. Al ya ada enggak? Al yaumil akhir. Berarti qamariyah. Ya, qamariyah dia. Kesimpulannya apa? Huruf tengah lidah kebagi dua. Ya, ada yang masuk ke qamariyah, ada yang masuk ke syamsiyah. Yang masuk ke qamariyahnya satu jim, al-ja dengan al-ya. Jadi jaya. Jaya. Ya. Sekarang do. Ad-do. Samsiah. Sekarang huruf ini nih, ujung lidah nih. Dari sa dulu. Al-sa apa as-sa? Ya. Al-za apa az-za? Al-dha apa az-dha? At-ta apa al-ta? Ada apa al-da? Ada. Al-to apa at-to? At-to. Al-la apa al-la? Al-la. Anna apa anna? Ro. Al-ro apa ar-ro? Nah. Kemudian za. Az-za apa al-za? Sin. As-sa apa al-sa? Sod. Al-sod apa as-so? As-so. Kesimpulannya huruf ujung lidah semuanya samsiah gitu. Sekarang ba ma. Al-ba apa amma? Al-abba. Al-ba. Mim. Al-ma apa amma? Al-alma. Qamariyah. Ya. Kemudian waw. Al-wa apa awwa? Al-wan. Kan al-wa. Ya, qamariyah. Fa. Al-alfa.
kesimpulannya bibir semua komariah. Jadi komariah itu satu tenggorokan, kemudian pangkal lidah dengan bibir. Berapa semua? Hurufnya harus 14. Kalau belum 14 salah atau kurang berarti ya. Coba tenggorokan berapa? 6. Bibir 4. Udah berapa? Udah 10. Tambah kokak 12. Berarti berapa lagi? 2 lagi kan 14. Nah, 2 laginya jaya. Kemudian yang ujung lidah ada berapa ujung lidah? 12. Berapa lagi? 2 lagi. 2 laginya syado. Ya, sya dengan do masuk ke al-samsiyah, ja dengan ya masuk ke al-qamariyah. Jadi dengan melihat ini, maka hanya beberapa menit udah ingat kita. Bibir, ujung bibir semua syado. Udah selesai itu doang tuh. Jadi kalau disuruh nulis, silakan tulis huruf samsiyah dan qamariyah. Cepat langsung. Aha goho koka syado. Coba hurufnya. Pak Hilman coba sambil merem. Hurufnya aja, jangan tadi tempatnya. Tadi kan tempatnya nih. Sekarang hurufnya. Qamariyah. Ya. Ya, selesai. Ya, samsiyah. Tambah. Ya, syado. Selesai gitu doang. Hanya beberapa menit saja selesai. Tapi bisa kita bayangkan kalau ini tidak ada di kita nih, susah kita ngapalnya. Hurufnya punya a apa gitu, susah hurufnya ngapalnya. Tapi dengan tahu posisi ini, maka sangat mudah sekali mengingat. Maka tadi saya sampaikan di awal, maka skema huruf ini bisa membantu untuk memahami hukum-hukum yang lain dengan cepat, gitu. Kemudian, nah dari sini juga apa yang kita ingat? Yang kita ingat dari skema nanti ada ikhfa. Nah di buku ketiga kita membagi ikhfa ke 3 bagian. Ikhfa dekat, ikhfa jauh, ikhfa tengah-tengah. Bahasa Arabnya apa? Ya, ausat tengah-tengah, jauh, ab'ad dekat, aqrab, qarib ba'id dengan wasat. Ab'ad jauh, tengah dengan dekat. Ini jauh, tengah, dekat ini kalau kita nggak tahu skema ini agak lama kita mengingatnya. Tapi sekarang lihat huruf ikhfa itu babnya bab apa? Bab mim mati apa nun mati? Nun mati. Lihat huruf nun di mana adanya? Lihat di sini skemanya. Lihat skema. Ya, lihat skema. Biar gambarnya terasa. Ada ya? Ada skemanya. Di mana nun? Nah, di mana posisi nun? Di atas. Temennya lanaro kan? Ya. Coba. Yang dekat dengan nun, yang masuk huruf ikhfa yang mana? Tadato. Berarti tadato ini ikhfa dekat. Itu kan? Coba yang paling jauh dengan nun apa huruf ikhfanya? Koka. Berarti koka jauh tuh. Berarti sisanya huruf ikhfa selain itu namanya ausat. Mudah ngingatnya. Ya, kita harus selalu istilah aqrab, ausat, ab'ad. Harus tahu istilahnya itu. Ada namanya ikhfa aqrab. Aqrab artinya dekat. Ya. Dekat dengan mana? Harus tahu kita itu. Ikhfa dekat, ikhfa jauh, ikhfa tengah. Dekat dengan mana? Jauh dengan mana? Ya, yang dekat dengan mananya karena ini hukumnya hukum nun mati, berarti dekat dari nun. Di mana nun? Di atas sulanaro. Nah, di bawah nun ada apa? Ada ta, da, to. Berarti ta, da, to itu ikhfanya dekat, aqrab. Tapi aqrabnya pakai hamzah ya. Aqrab, jangan pakai ain. Kalau pakai ain artinya kalajengking.
Ain tuh aqrab, kalajengking. Tapi kalau akrab artinya dekat. Ada ab'ad, paling jauh. Mana paling jauh dari nun? Ko dengan ka. Kenapa kok dimulainya? Kalau dimulai dari aha goko itu huruf idhar. Ini kan kita sedang berbicara tentang ikhfa. Maka ikhfa dimulai dari koka, diakhiri dengan tada to. Tapi kalau kita lihat dari sisi jaraknya, maka jarak yang paling dekat itu tada to. Jarak yang paling jauh itu koka. Tengah-tengahnya ya sisanya. Gitu. Jadi mudah mengingatnya. Paham tidak sampai di situ? Ya. Jadi sangat membantu gitu ya ini. Satu lagi yang bisa membantu kita dari skema ini. Saat kita membahas hukum idgham, ada idgham mutamatsilain, ada mutajanisain, ada mutaqaribain. Nah, kita harus tahu arti masing-masing itu. Yang pertama mutajanis, sejenis. Mutamatsil, semisal. Kalau mutaqarib, dekat. Kan tadi akrab dekat kan? Qarib berarti dekat. Mutaqaribain itu dekat artinya. Kalau mutajanisain, sejenis. Kalau mutamatsil, semisal, gitu berarti sama. Kalau mutamatsilain karena semisal, berarti setiap huruf yang bertemu dengan huruf yang sama. Ba ketemu ba, mim ketemu mim, nun ketemu nun. Mim ketemu mim, dari sisi ini namanya idgham mutamatsilain. Nun ketemu nun, di sisi ini idgham mutamatsilain. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, maka mim ketemu mim namanya ikhfa, idgham syafawi. Nun ketemu nun namanya apa? Idgham bigunnah. Bidung biguna. Tapi kalau kita lihat di huruf yang samanya ini, maka ini masuk ke idgham mutamatsilain. Itu mudah kalau mutamatsilain mah. Kemudian masuk ke mutajanisain. Mutajanisain ini kata kuncinya makhrajnya sama. Itu kata kuncinya. Kalau mutaqaribain makhrajnya berdekatan. Kalimat qarib kan makhrajnya berdekatan. Kalau mutajanisain makhrajnya sama. Kalau mutamatsilain hurufnya sama. Paham tidak? Ada makhrajnya sama, hurufnya sama, terus hurufnya berdekatan. Yang hurufnya sama mutamatsilain. Yang makhrajnya berdekatan mutaqaribain, dekat. Yang makhrajnya sama mutajanisain. Gitu. Jadi sekarang kita ingin melihat mutajanisain mana. Lihat, yang makhrajnya sama di sini. Pertama sa, za, zo. Kedua di atasnya apa? Ta, da, to. Yang ketiga bama. Hurufnya 8. Bama. Jadi sa, za, zo, ta, da, to, bama. Itu idgham mutajanisain. Apabila sa ketemu za atau za ketemu zo, jadi ketemu kawannya nih. 3 huruf ini ketemu kawannya, maka dia diidghamkan. Nama idghamnya adalah idgham mutajanisain. Contohnya apa? Contohnya id zalamu. Id zalamu. Gimana bacanya? Id zalamu. Langsung ke zo. Iya. Qalat ta'ifah. Gimana bacanya? Qalat ta'ifah, langsung ke ta. Kenapa? Karena ta dengan ta satu. Qad tabayyana. Gimana bacanya? Qad tabayyana. La ikraha fid din. Qad tabayyana harus minal ghoi, ya kan? Ada juga di surah Qul ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana mimmatum ma'abattum, abadatum asalnya kan? Abadatum bacanya apa? Abattum. Berarti itu masuknya kemana? Mutajanisain. Abadatum, abattum. Dal ketemu ta, data itu satu kawan. Mutajanisain. Ya. Sejenis itu. Maksud sejenis itu, kalimat sejenis ini fahami satu makhraj. Ya, fahami satu makhraj. Iya,
sejenis itu satu makhraj. Yang satu makhraj itu di sini sadado, tadato, bama. Satu makhraj dia. Iya. Kalau nanti bama contohnya irkab ma'ana, cuma satu dalam Al-Qur'an, intinya contohnya. Irkab ma'ana, surat Hud, kisah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh ngajak anaknya supaya masuk ke mana? Perahu. Ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anakku, irkab, naiklah ma'ana bersama kami. Nah, irkab ma'ana itu dibacanya irkam ma'ana, banyak ngilang, masuk ke mim. Nah, itu namanya idgham mutajanisain. Dari sini kita mudah mengingatnya. Nah, sekarang mutaqaribain. Mutaqarib apa arti mutaqarib? Dekat. Mana yang dekat? Pertama koka. Yang kedua la dengan ro. Lana ro tuh di atas tuh. La dengan ro. 4 hurufnya. Koka dengan la ro. Lari. Koka adanya di surat Al-Mursalat. Alam nakhluqakum. Bacanya alam nakhluqkum. Kemudian lam dengan ro. Wa kul rabbi. Bacanya wa kur rabbi. Udah selesai. Gitu doang. Jadi dari skema ini kita bisa tahu mutaqaribain. Dari skema ini kita tahu samsiah qamariyah. Dari skema ini kita tahu apa? Ikhfa. Iya. Kalau bal rona lain lagi. Wakul bal rona itu dia ke pengecualian. Harusnya di situ ada idgham barrona. Cuma karena ada maksud ya, maka disaktahkan. Ya. Nah, baik, kembali ke skema. Di skema ini kalau kita perhatikan terutama susunan di ujung lidah ada la na ro atau di bawah dulu nih sa za zo, lihat ada zo-nya, ta da to, lana ro, zasa so. Di ujung-ujungnya ini huruf oo semua. Nah, kalau kita melihat ini cara bacanya kan hanya ada 2 ya. Yang satu dibaca a, yang satu dibaca o nih. Tada, ini kan a tuh. Ta da a bunyinya. Zo berarti o. Ta da a. Zo atau o kan. Lana a. Kemudian ro o gitu. Koka ko berarti o tuh. Ka berarti a. Jasaya a semua. Bama wafa a semua. Aha a. Gokho o tuh. Jadi kesimpulannya huruf hijaiyah terbagi menjadi 2. Ada yang bunyinya a, ada yang bunyinya o gitu. Jadi di sini kita punya kepentingan. Di situ mungkin di buku yang lama dikasih harokat nggak a gokhonya? Enggak ya? Nah, di buku yang baru kita kasih harokat a itu. Apa kepentingannya di sini? Untuk membedakan tadi itu. Iya, untuk membedakan antara a dengan o. Nah, nanti apabila bunyinya a, maka disebut dengan huruf tipis. Kalau bunyinya o, disebut dengan huruf tebal. Antara tipis dengan tebal di sini banyak mana coba? Huruf hijaiyah tipis dengan tebal banyak mana? Tipis. Yang o masih sedikit aja. Lihat aja. Aha itu a semua. Gokho 2 tuh kan. Koka berapa? 3 tuh. Jasaya ada enggak? Do tuh udah 4. To 4. Sada zo. Tada to. Lana ro. Zasa so. 8 tuh. Bama wafa enggak ada. Jadi kesimpulannya huruf hijaiyah ini dilihat dari sisi tipis dan tebal terbagi menjadi 2. Ada huruf tipis, ada huruf tebal. Huruf tipis namanya tarqiq. Huruf tebal namanya tafkhim. Jadi istilah tarqiq dan tafkhim itu tidak hanya ada di hukum lafaz Allah. Lafaz Allah kan biasanya gitu ya. Bismillah, lafaz Allah apa kata kita? Tipis, tarqiq katanya dia. Kemudian huwallah tafkhim. Ya. Kenapa tipis? Karena bunyinya lillah, ya kan? Qulil hamdu atau alhamdulillah. Berbunyi a tuh. A berarti tipis dia. Qul huwallah.
bunyinya o tuh, berarti dia tebal. Ya berarti kalau bahasa lain tipis tebal itu tarkik dan tafkhim. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian karena huruf hijaiyah sudah terbagi dua, ada huruf tipis, huruf tebal. Bagaimana cara pengucapannya? Ternyata mulut kita atau bibir kita ini punya peran. Apa perannya untuk dipindah-pindah tuh? Gimana cara bunyi huruf A-nya? A-nya Arab itu katanya bukan ke atas. Nih, A ke Arab kan? Ke atas kan? A. Tapi begini, seret, nyamping. Gini. Jadi nyampingnya itu dia A, bukan A, bukan itu. Bukan alhamdulillah, bukan itu. Jadi bunyi ke samping. A, alhamdulillah. Ya, kayak orang kadang bilangnya senyum. Saat orang senyum kan ke samping. Ya, intinya ke samping. Nah, kalimat ke samping inilah yang kita buat istilahnya datar. Ini yang kita maksud dengan ke samping itu namanya datar. Jadi cara membaca huruf tipis itu mulutnya datar. Gimana cara mendatarkannya? Ditarik sedikit ya, ke belakang ditarik sedikit. Jangan banyak-banyak, dikit doang. Ya, agar bunyi A-nya terbaca A. Ya gitu aja. Ya. Kemudian bagaimana untuk huruf yang O-nya huruf tebal tuh? Biasa aja mulutnya, nggak ditarik-tarik. Makanya kita istilahkan mulut normal atau mulut biasa. Saat kita mulut biasa ini nih kayak gini nih, bunyikan O. Bunyikan O syarat mulut biasa ini. Jangan dimonyongkan. Biasa aja mulutnya bunyi O. Coba contohnya nih, yang tebal apa? Lo. Ya kan? Lo. Ho. Nggak perlu wo. Ho. Nggak perlu ikut-ikutan ini. Kenapa bibir tidak boleh ikut-ikutan? Apa alasannya? Kenapa bibir nggak boleh ikut-ikutan monyong? Karena huruf tebal tidak ada satupun yang keluar dari bibir. Ada nggak huruf bibir? Coba. Bama wafa. Nggak ada huruf O tuh. Makanya karena tidak ada huruf yang keluar di bibir, maka bibir jangan ikut-ikutan. Udah biar aja dia mah. Biar itu kan lidah semua ya, ujung lidah semua kan ada di lidah. Lidah dengan tenggorokan. Jadi bunyinya ro. Coba sama-sama ro. Kho. Ko. So. Do. To. Oh udah gitu aja. Jadi nggak perlu monyong-monyong. Nggak to, so, do, to gitu. Nggak perlu. Jadi bibirnya itu pertama tarik datar untuk huruf A tipis. Biasa untuk huruf tebal. Nanti ada satu lagi monyong. Monyong itu berarti ke depan. Untuk apa itu? Dua. Untuk huruf waw, untuk dhammah. Jadi dhammah dengan kan bentuknya sama kan? Dhammah itu bunyi kayak gitu, waw juga kayak gitu. Nah cara bacanya itu monyongkan. Dimonyongkan. Innalladzina amanu iyyaka na'budu. Begitu. Dimonyongkan. Ya. Umpamanya lau gimana lau? Lau. Kan ada wawunya di situ. Lau. Karena kalau tidak dimonyongkan bacanya o nanti itu. Lau. Lau kanu ya'lamun. Nggak enak kan? Lau kanu ya'lamun. Enak kalau dimonyongin tuh. Makanya dimonyongkan. Ada kalimat yuwaswisu. Gimana cara baca yuwaswisu? Nah, berarti monyong tuh yu was wi su. Kalau ada orang kita namanya wiwi, gimana kalau pakai tajwid tadi itu bacanya tuh? Wi. Siapa namanya? Wiwi. Gitu kan? Wiwi. Kenapa? Karena dia wow itu harus dimonyongkan. Tapi kalau orang Indonesia emang nggak perlu digituin, malu katanya. Iya. Wiwi dia monyong apanya? Mulutnya gerak-gerak. Iya, ya. Wiwi bilang wiwi aja gitu. Nggak usah wiwi. Ya, tapi kalau yuwaswisu alladzi
yu, was, wisuhu, dimonyongin gitu. Ya, gitu. Bisa dipahami nggak? Ini beberapa informasi ini dari makhraj ini dan huruf hijaiyah. Ini yang tidak ada tambahannya, yang nggak ada, maksudnya nggak ada, belum ada ditambahin tuh di buku yang lama itu pembagian huruf. Tapi sudah kita sampaikan. Jadi dari a dan o itu kebagi hurufnya. Kemudian yang ada tambahan juga adalah ini, yaitu bentuk mulutnya. Nah ini tadi udah kita sampaikan. Jadi bentuk mulutnya itu ada 3 tuh. Pertama tarik, 2 biasa aja, ketiga monyong. Itu bentuk mulut saat kita tilawah. Dan kita akan muter-muter di situ aja. Alhamdulillahirabbil alamin, ada mulutnya gimana? A, pertama kita lihat alhamdulillah itu hurufnya tipis sampai tebal. A, lam, ha, mim, dal, lillah, li, lah tipis semua. Robbi, ro, agak tebal tuh ro. Al-alamin, tipis semua. Berarti mulutnya saat baca huruf-huruf itu tarik baru dibaca gitu. Begitu cara bacanya. Jadi posisikan hurufnya itu sesuai dengan tempatnya. Ya, cuma itu perlu dilatih. Karena enggak dilatih kesulitan kita. Gimana cara melatihnya biar kita bisa memastikan bibir kita sudah pas atau tidak? Gimana kira-kira? Pakai kaca, pakai cermin. Ya, udah ngaji sendiri, jangan ketahuan sama siapa-siapa. Nanti malu. Jadi di kamarnya itu dikunci sama kita, pasang cermin, langsung dimonyongkan, ditarik lagi, di seterusnya. Atau di video bisa di video disilit lagi bisa. Atau pakai HP juga bisa. HP kalau kita matikan jadi cermin dia kan kelihatan tuh. Ya, jadi dilatih. Nah ini gambarnya ada seperti ini ya. Ini yang kita ambil. Saya pernah mendapatkan gambar ini. Kemudian saya ketemu dengan guru saya di Bekasi. Saat gimana dengan bentuk mulutnya ini? Ini benar kan dia? Ini yang benar katanya. Kata beliau. Memang bentuknya dia berubah-ubah. Jadi tidak ini. Kalau tidak memperhatikan ini, kefasihannya itu enggak fasih gitu. Kurang fasih. Sekalipun ini juga bentuk mulut kayak gini nih, ini boleh jadi ijtihad juga. Karena ada juga orang yang mengajarkan mulutnya enggak pindah-pindah gitu. Dia lebih fokus kemana? Ke bunyi yang keluar. Yang penting huruf tipis kedengar tipis, huruf tebal kedengar tebal gitu. Jadi nggak penting katanya mulutnya seperti apa. Jadi terkait ini khilafiyah sebenarnya. Tapi kita ngambil madhabnya yang kita rubah-rubah. Kita ambil madhab itu. Di antaranya yang kesana Dr. Aiman. Di antaranya ya, ini bisa kita lihat di YouTube. Kenapa? Karena kalimat lau umpamanya kalau mulut tidak dimonyongkan maka akan ke o jadinya. Enggak jelas ini ya. Ya. Lafaz Allahu Akbar kalau a-nya tidak ditarik maka akan bunyi o intinya. Allahu Akbar itu dihindari. Untuk menghindari itu kalimat fawasatna ya kalau kita mulutnya enggak ditarik akan terbaca fawasatna. Itu. Ya, aklar fawasatna harusnya kan fawasatna. Nah begitu. Nah, ini bisa kita praktekkan saat kita tilawah masing-masing di rumah ya. Kita perhatikan. Jadi kalau kita mau melatih berarti baca Qur'annya pelan-pelan. Jadi targetnya bukan target hatam, berarti target ngepasin. Cukup 1 halaman, tapi dari awal kita pas-pasin tuh. Tapi kalau kembali ke cara targetnya hatam, ya udah bubar semua itu mulutnya tuh. Kenapa? Karena bacanya cepat pasti. Pengen cepat selesai. Ya. Baik, ini dulu sementara ya. Kita belum enggak ada jam waktunya habis. Insyaallah pekan depan mudah-mudahan bab ini kita sudah pahami ya. Dan nanti kita akan lanjutkan ke bab berikutnya insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kuat majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.